Philadelphia. Pada hari ini kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kakak akan ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, ini kami anak-anakmu hari ini berkumpul di rumah masing-masing Bapak untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, bersama keluarga kami, atas sekolah kami, atas teman-teman kami, semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kalau pada hari ini Bapak, kami mau datang beribadah, kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau Yesus turun dan tetap untuk menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, kami undang Engkau hadir dan melawat setiap adik-adik dimanapun berada. Inilah kami anak-Mu Tuhan yang siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya, kita puji Tuhan, katakan I love you Jesus deep down in my heart. Haleluya. Mari tepuk tangan adik-adik. Katakan I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep down deep down in talk about deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. 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 Siap-siap katakan I say L. Bentuk tangannya. L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Sekarang dengan badanmu. I say L. I say L-O-V. L-O-V-E. Everybody needs a love. 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 Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, kita sudah memuji Tuhan, sudah menaikkan pujian untuk Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak pembina. Mari adik-adik, kakak undang semuanya untuk dalam sikap doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kau dapati setiap kami di rumah masing-masing Bapa. Tapi kami percaya dimanapun kami berada, kasih
bersyukur Tuhan Yesus kalau hari ini lagi kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah yang akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus yang memberikan kami semua pengertian untuk firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tiar pada hari ini. Semua sehat? Amin. Kak Tiar yakin semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat karena Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Baik, firman Tuhan hari ini Kak Tiar akan ambil dari Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketujuh dengan tema orang benar dan orang berdosa. Adik-adik, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, Kak Tiar akan ajarkan satu ayat hafalan untuk kita yang akan kita hafal sepanjang minggu ini. Ya, ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ingat sekali lagi, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, adik-adik boleh hafal itu di rumah. Di sepanjang minggu ini kalian hafal dan itu jadi pegangan kita. Ya, kembali ke firman Tuhan. Adik-adik pernah tidak melihat satu pohon yang tumbuh subur, daunnya berbuah lebat, lalu dia menghasilkan buah yang banyak? Atau adik-adik pernah tidak melihat ada satu pohon juga yang daunnya kering, batangnya juga mulai kering dan akhirnya dia mati? Nah, suatu hari ada seorang anak yang bernama Tommy. Dia sedang bermain di sebuah lapangan yang itu semuanya padang pasir. Lalu dia melihat, loh, kok ada pohonnya itu tumbuh subur. Ketika dia dekatin, oh ternyata kenapa pohon itu bisa bertumbuh dengan subur? Di dekat pohon itu ada aliran air. Dia perhatikan lagi, oh ternyata pohon itu akarnya tertanam ke dalam tanah dan sampai ke air. Pohon itu mengambil air dari sungai yang mengalir dekat dia sehingga pohon itu bisa bertumbuh dengan subur. Nah, adik-adik tahu nggak? Firman Tuhan yang kita baca hari ini menyamakan orang-orang yang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kak Tiar dan adik-adik adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Kalau orang yang sudah dibenarkan Tuhan, artinya apa? Kita adalah orang-orang benar. Bagaimana caranya Tuhan membenarkan kita? Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa Kak Tiar, tapi juga menebus dosa adik-adik. Sehingga apa? Kita semua menjadi orang-orang yang benar. Ada satu ciri orang benar menurut Mazmur 1 yang kita baca hari ini. Orang benar itu disamakan dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akibatnya apa? Daunnya lebat. Tapi bukan itu saja juga, dia berbuah banyak. Adik-adik, orang benar itu kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Firman Tuhan kita yang kita baca hari ini dikatakan bahwa orang benar kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu apa? Ini firman Tuhan. Jadi kalau adik-adik dan Kak Tiar adalah orang-orang benar, maka yang menjadi kesukaan kita seharusnya adalah firman Tuhan. Oh, tapi kesukaan saya game. Benar gak itu salah satu ciri-ciri orang benar? Tidak. Saya sukanya nonton film. Saya sukanya baca komik. Saya sukanya baca cerita. Tidak, adik-adik. Firman Tuhan katakan orang benar adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Lihat pohon yang tadi. Pohon yang tadi bertumbuh dengan lebat karena dia ada ditanam di tepi aliran air. Adik-adik dan Kak Tiar bisa bertumbuh, imannya bertumbuh kalau kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan.
Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan cuma sekedar membacanya waktu ibadah seperti sekarang, tapi merenungkannya siang dan malam. Artinya apa? Setiap hari. Setiap hari kita harus membaca firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh seperti pohon yang tadi, bertumbuh sehat. Iman kita kepada Tuhan akan semakin kuat. Kenapa? Karena kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Karena adik-adik rajin baca firman. Dengan kita rajin baca firman, kita tahu, oh, Tuhan Yesus tidak senang kalau kita melakukan dosa. Oh, Tuhan Yesus maunya kita menghormati orang tua. Oh, Tuhan bilang kita tidak boleh khawatir. Oh, Tuhan bilang kita harus berdoa. Nah, itu semua kita tahu dengan cara membaca firman Tuhan. Nah, harusnya seperti itu. Kita harus seperti itu. Adik-adik di rumah harus seperti itu. Katiar juga harus seperti itu. Dan kita semua harus seperti itu. Kenapa? Karena adik-adik dan Katiar adalah orang-orang benar. Nah, ada lagi satu pohon. Ternyata pohon yang satu itu daunnya sudah mulai rontok, daunnya sudah tidak ada, batangnya sudah kering. Ketika si anak itu lihat, oh ternyata pohon itu jauh dari air, jauh, akarnya tidak bisa menyerap, akarnya tidak ada air yang diserap oleh akarnya. Akibatnya apa? Daunnya semua rontok, apalagi menghasilkan buah tidak ada. Nah, orang yang seperti itu seperti orang yang berdosa. Malas baca firman, malas berdoa, tidak mau merenungkan firman Tuhan. Jadi akibatnya apa? Dia selalu marah-marah, selalu khawatir, selalu takut. Ditinggal mamanya di rumah sendiri, takut. Karena apa? Tidak ada firman Tuhan di dalam hatinya. Tidak ada firman Tuhan yang mengingatkan dia. Akibatnya apa? Lama-lama pohon yang tidak bisa menyerap air, pohon itu akan mati. Sama, iman kita juga begitu. Iblis mengintai kita. Oh, itu anak malas baca firman. Nanti iblis akan takut-takutin dia. Iblis akan ajak dia untuk lebih lagi menjadi anak yang penakut, menjadi orang yang penakut, yang khawatir, yang selalu marah-marah, dan iblis suka. Tapi tidak dengan anak-anak, dengan orang-orang benar. Dia baca firman. Ketika iblis lihat, wah dia baca firman, wah iblis tidak berani deketin anak-anak Tuhan. Karena apa? Ada firman di dalam dirinya. Ada firman Tuhan di dalam hatinya yang selalu dia baca, yang selalu dia renungkan. Ingat hafalan tadi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ketika kita berjalan, kalau di tempat gelap, bisa tidak lihat jalanan? Tidak bisa. Tapi ketika ada pelita, ada lilin, ada cahaya, kita bisa lihat jalan itu, maka kaki kita tidak akan tersandung. Sama, ketika ada firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita firman Tuhan, ketika kita berjalan, kita bertemu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita bertemu dengan perbuatan dosa, Roh Kudus mengingatkan kita. Tidak boleh. Firman Tuhan berkata tidak boleh melakukan dosa. Iya, firman Tuhan seperti pelita yang mengingatkan kita ketika kita sedang menjalani kehidupan kita. Adik-adik, sama dengan kita semua ya. Kalian tahu bahwa adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Siapa di sini yang rajin baca firman? Tunjuk tangan. Iya, kita harus rajin baca firman. Kenapa? Sekali lagi, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ketika kita sedih, ketika kita takut, ketika kita khawatir, ada firman Tuhan yang mengingatkan kita. Ya. Adik-adik dan Katiar adalah orang-orang benar. Ingat, baca firman. Karena firman Tuhan itu adalah pegangan dalam hidup kita. Sekali lagi Katiar ingatkan, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi, mari adik-adik sepanjang minggu ini
sampai seterusnya kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Jangan lebih banyak main handphonenya, jangan lebih banyak baca komiknya, jangan lebih banyak nonton TV-nya, jangan lebih banyak nonton filmnya daripada baca firman. Orang-orang benar, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus harus melakukan sebaliknya. Lebih banyak baca firman-Nya daripada yang lain. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami semua bahwa kami harus selalu membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, baik hamba-Mu maupun anak-anak kami yang ada di rumah. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan menolong setiap kami semua. Tuhan menolong anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kekuatan daripada Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati dan kehidupan mereka agar mereka mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati semua anak-anak kami yang ada di rumah, mereka yang bersekolah dari rumah. Tuhan memberkati hikmat, pengurapan, akal budi yang daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan Engkau limpahkan bagi semua anak-anak kami. Bahkan kedua orang tua mereka, Tuhan berkati setiap pekerjaan, usaha yang mereka lakukan, Tuhan buat semuanya berhasil. Kalau ada yang sakit di antara anak-anak kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berduka, Tuhan beri penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang terus bekerja mengingatkan setiap firman yang kami renungkan pada hari ini di dalam hati dan kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.